Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang Anda cintai di seluruh jagat raya ini, intisari dari pelajaran yang dapat kita ambil dalam video Ana pada kali ini adalah kisah Ken Arok atau yang bergelar Sri Raja Sasang Amurwa Bumi. Wahai saudaraku, Ana tidak membicarakan dalam sisi agama, namun Ana membicarakan dalam sisi sebuah perjalanan yang mana takdir itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, yang mana pada akhirnya Yang Maha Kuasa pula lah yang mencarikan jalannya. Begini wahai saudaraku, sebelum Islam masuk di tanah Jawa, di Nusantara ini, kepercayaan Hindu waktu itu bahwa dalam sebuah rahim seorang wanita dititiskanlah sebuah ruh atau sebuah sukma ke dalam raga rahim wanita itu, yang mana merupakan titisan Dewa Brahma dalam kepercayaan Hindu kala itu, wahai saudaraku. Setelah bayi itu lahir, terjadilah sebuah insiden perampokan di desa tersebut, mengakibatkan terbunuhnya ibunda bayi tersebut. Lalu bayi itu diasuh oleh kepala perampok. Tentunya pendidikan yang diberikan kepada bayi tersebut otomatis merupakan ala perampok, wahai saudaraku. Tumbuhlah bayi tersebut menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, sakti mandraguna, karena digembleng berbagai ilmu kanuragan dan ilmu kesaktian oleh perampok tersebut. Namun Yang Maha Kuasa mengendaki lain. Suatu ketika, perampok tersebut yang bernama Ken Arok melarikan diri dari kejaran orang kampung dan kejaran para prajurit Tumapel kala itu. Atas bisikan dari ayahnya secara gaib, ayah gaibnya, wahai saudaraku, dia harus menuju ke arah matahari terbit. Akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang pendeta dari tanah seberang, yang mana sebenarnya pendeta tersebut telah mencari dari petunjuk yang diterimanya dari sebuah ilafat, wahai saudaraku. Jika kita mengkaji dari ajaran Islam saat ini, namanya sebuah petunjuk dari ilafat. Pendeta itu sebenarnya sudah tahu bahwa ada lambang cakra di telapak tangan kiri Ken Arok, yang mana lambang cakra tersebut merupakan sebuah lambang yang mana terdapat pada calon-calon pemimpin besar di dunia, minimal merupakan pemimpin di sebuah negara. Akan tetapi kepemimpinan tersebut atas kehendak Yang Maha Kuasa, wahai saudaraku. Artinya sebuah yang telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, seperti itu. Lalu
Ken Arok diangkatlah menjadi murid pendeta Loh Gawe tersebut. Namun sebuah perjalanan pasti ada sesuatu insiden yang terjadi, wahai saudara. Tatkala Ken Arok melihat seorang wanita prameswari namanya itu, artinya bahwa ada tanda khusus dalam raga wanita tersebut yang mengeluarkan cahaya dari tempat area vagina atau area kemaluan wanita tersebut, yang mana tanda tersebut bisa memberikan sebuah petunjuk bahwa wanita tersebut akan menurunkan raja-raja besar di Nusantara. Melihat cahaya yang membias dari area kemaluan wanita prameswari tersebut yang bernama Ken Dedes, timbul keinginan Ken Arok untuk memilikinya, wahai saudaraku. Namun beliau berkecamuk bertempur dengan nafsu amarah, bahkan nafsu aluamanya sendiri, ingin cepat-cepat mendapatkan apa yang beliau inginkan. Lalu memesanlah beliau sebuah pusaka yang memiliki kadar, tentunya pusaka yang tidak sembarang pusaka, untuk membunuh suami Ken Dedes tersebut, yaitu Sang Akuwu Tunggul Ametung. Namun target yang diberikan oleh Empu Gandring yang membuat pusaka tersebut, bahwa pusaka tersebut bisa diambil dalam waktu 1 tahun, saudara. Lalu Ken Arok tidak sabar bersikukuh untuk mengambil keris tersebut selama 5 bulan. Empu Gandring kaget. Lalu Empu Gandring memberi waktu 7 bulan. Namun Ken Arok tetap mempertahankan keinginannya untuk mengambil benda pusaka tersebut selama 5 bulan. Lalu Ken Arok kembali ke Tumapel. Setelah jarak waktu 5 bulan, saudaraku, betul Ken Arok kembali ke pesanggerahan Empu Gandring untuk mengambil pesanannya. Ternyata kerisnya baru setengah jadi, dan aura jahat masih berada dalam pusaka tersebut, karena bahan pusaka tersebut merupakan besi meteor yang jatuh dari planet lain, saudaraku. Tentunya mengandung aura positif dan negatif. Lalu secara diam-diam Ken Arok mengambil pusaka tersebut, dan terjadilah pertarungan antara Ken Arok dan Empu Gandring. Alhasil Empu Gandring terbunuh. Sebelum Empu Gandring meninggal, beliau mengeluarkan sebuah kutukan. 7 turunan keluarga Ken Arok akan terbunuh dengan keris tersebut, yang mana telah terbunuh Empu Gandring. Lalu nyawa Kebu Ijo, lalu terbunuh Anusapati putra Ken Arok yang dari pernikahannya Ken Dedes dengan Tunggul Ametung, dan terbunuhnya Toh Jaya, yaitu putra kandung Ken Arok dengan Ken Umang. Dan masih banyak
yang terbunuh dari keris Empu Gandring, wahai saudaraku. Di antaranya Prabu Dandan Gendis juga terbunuh dengan keris Empu Gandring. Sesuatu yang terkena kutukan, wahai saudaraku, tentunya akan membawa sebuah akibat. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah nyata sebuah perjalanan dari Ken Arok atau Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi, bahwa untuk menempuh suatu kebaikan harus ditempuh dengan kebaikan, tidak boleh dengan jalan pintas atau keburukan. Dan pelajaran yang kedua, bahwa tatkala Yang Maha Kuasa telah menakdirkan sesuatu, maka Yang Maha Kuasa akan mencarikan jalannya sendiri. Apa yang mustahil bagi Yang Maha Kuasa? Tidak ada yang mustahil, wahai saudaraku. Semoga manfaat, rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.